Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dari Potsar. Podcast 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 Laksa. Latsar. Latsa. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang proyek Bangga Berbangsa dan Bernegara. Silakan dicek this out podcastnya. Nanti dipotong. Baik, teman-teman, kembali lagi bersama Potsar Podcast Latsar. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari berbagai macam daerah. Kami dari Angkatan Latsar Gelombang 2, Angkatan 4, Kelompok 1B. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana bela negara itu bisa ditimbulkan, dimunculkan dari bangga berbangsa dan bernegara. Nah, seperti yang kita ketahui, teman-teman, Indonesia itu terdiri dari 38 provinsi dan 17.000 lebih pulau, 1.300 lebih suku dan 800 lebih bahasa. Nah, itu membuat Indonesia menjadi kaya akan kebudayaannya. Nah, ini penting sekali untuk kita kenali supaya apa? Supaya sebagai ASN yang memiliki fungsi perekat bangsa, kita bisa mewujudkan tugas kita sebagai ASN. Kita diharapkan untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Hal ini kita bisa mulai dari bangga berbangsa dan bernegara. Langsung saja kita tanyakan masing-masing narasumber dari mana asalnya dan bagaimana keunikan daerahnya. Di sini ada Mbak Wahani. Halo Mbak Wahani. Halo semua. Ada Mbak Nah, Putri. Halo Mbak Putri. Ada Mbak Uut. halo. Halo Mbak Uut. Ada Mas Hasan. Halo Mas Hasan. Halo. Nah, kita akan langsung ke narasumber pertama dari Mbak Wahani. Silakan Mbak Wahani, asal daerahnya dari mana dan keunikannya seperti apa? Ya, halo semua. Halo. Wapa Kareta. Sangaku Wahani. Nah, itu tadi sedikit perkenalan dari saya. Itu sebenarnya bahasa Kaili, salah satu bahasa daerah dari Sulawesi Tengah. Nah, sebagai orang yang lahir dan besar di Sulawesi Tengah nih, saya bangga banget nih, terutama sama kulinernya. Nah, kuliner di Sulawesi Tengah itu salah satunya ada kalido. Kalido itu adalah kaki lembu donggala, makanan khas yang mana isinya adalah sumsum tulang sumsum tulang dari sapi. Nah, rasanya itu ada sedikit asam, gurih, tapi menyegarkan. Wah, Nah, Iya, selain kuliner dari Palu, Sulawesi Tengah, saya juga mau ngenalin nih salah satu tarian daerah dari Sulawesi Tengah. Namanya itu tarian Pamunte. Nah, tarian Pamunte itu menceritakan tentang bagaimana sih suasana saat panen di Sulawesi Tengah. Nah, selain tarian-tarian juga, di Sulawesi Tengah itu ada souvenir yang biasanya orang bawa ketika akan berkunjung ke Sulawesi Tengah. Nah, salah satu souvenirnya itu adalah ukiran kayu, khususnya ukiran kayu hitam. Di sana banyak banget soalnya kayu hitam, jadi menjadi suatu ciri khas dari Palu, Sulawesi Tengah. Nah, dari wah, banyak yang saya ingin ceritakan tentang Palu, Sulawesi Tengah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ditunggu di Teluk Palu, di Tanah Kaili. wah, luar biasa Mbak Wahani. Saya jadi lapar nih Mbak Wahani. Dengar kata-kata Kaledo kaki lembu donggala tadi. Kalido. Aduh, jadi pengen makan makan kuliner khas Palu nih jadinya nih Mbak. Terus, itu di Palu. Ditunggu di Palu ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Wahani. Selanjutnya kita akan berlanjut ke narasumber berikutnya, yaitu Mbak Uut. Nah, Mbak Uut, silakan Mbak Uut. Asal dari mana, keunikannya seperti apa? Oke, halo anak-anak KB, sehat sedulurku. Ya, ini adalah contoh sapaan hangat yang bisa disampaikan orang Surabaya kepada orang-orang lainnya. Ya, perkenalkan, saya Udiani, saya berasal dari Surabaya, salah satu kota terbesar di Jawa Timur, yang mana isinya adalah mayoritas suku Jawa.
Surabaya ini dikenal sebagai kota pahlawan, teman-teman. Ya, seperti kalian tahu, Surabaya ini bukan hanya sebuah tempat, tapi juga menjadi sebuah saksi atas semangat perjuangannya para pejuangan yang telah gugur. Oke, yang kalau misal kita bahas tentang Surabaya, yang perlu diingat kuliner yang harus kalian coba itu adalah rujak cingur. Oh, Ya, rujak cingur itu berasal dari mulutnya sapi dan berbahan bahan dasar petis. Petis itu rasanya agak-agak pahit tapi nagihin. Oke, teman-teman, kalau misal bahasa daerah yang biasa kami sampaikan di Surabaya itu dikenal dengan bahasa Rek atau dialek Surabaya, yang mana ini bahasa Jawa yang diucapkan di Surabaya dan sekitarnya, teman-teman. Dan juga yang nggak kalah penting, pasti kalian tahu nih semuanya adalah lagu daerahnya Surabaya yaitu Rek Ayo Rek. Rek Ayo Rek ini adalah lagu yang menggambarkan tentang semangatnya para generasi muda menyambut malam minggu biasanya itu, tapi lagu-lagu ini tuh memiliki makna-makna penting seperti ada kata Tunjungan, yang mana daerah Tunjungan ini adalah jantung kota Surabaya. Dan juga ada kata seperti rujak cingur, seperti yang disebutkan sebelumnya adalah makanan khas Surabaya. Ya, seperti itu aja singkatnya. Kalau mau lebarnya nanti kalian langsung ke Surabaya ya, Re. ditunggu ya Ditunggu, Re. Mbak ya. Jadi pengen juga Oke. makan rujak cingur nih, penasaran. Oke Mbak Uut, terima kasih banyak atas informasinya ya Mbak ya. Nah, selanjutnya narasumber kita berikutnya adalah Mas Hasan. Silakan Mas Hasan. Adil Katalino, Bacomin Kasuraga, Basengat Kajubata, Arus Arus Arus. Itu adalah salam khas dari Kalimantan, khususnya suku Dayak, yang dimana salam tadi berasal dari suku Dayak Kanayat, yang memang mendiami di wilayah Kalimantan Barat, dan akhirnya itu menjadi salam universal bagi ratusan suku Dayak yang ada di Kalimantan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita suka mendengar bahwasannya Indonesia terdiri dari ratusan bahkan mungkin ribuan suku-suku yang berbeda. Satu pulau saja Dayak itu banyak sekali sub rumpun sukunya, seperti ada Dayak Okdanum, lalu ada Dayak Apokayan, lalu ada suku Dayak Bahau, dan lain sebagainya. Nah, namun bagi suku Dayak, salam universal adalah seperti tadi, yang artinya adalah bahwasannya ketika kita hidup, manusia itu harus adil terhadap sesama. Lalu dalam bersikap, kita itu harus bersikap baik, lemah lembut, seperti layaknya kita hidup di surga. Dan dalam kita berperi kehidupan, kita harus selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga nilai-nilai tadi, kalau kita bisa tarik, merupakan nilai dasar jauh sebelum Pancasila terlahir 1 Juni 1945, ternyata di Kalimantan nilai-nilai itu sudah ada. Sehingga makalah tepat apabila dikatakan Pancasila itu adalah stat fundamental norm yang diambil, yang digali dari nilai-nilai kebangsaan bangsa Indonesia. Tentunya hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita yang tentunya unik dan tidak ada di bangsa-bangsa lainnya. Baik, kalau tadi narasumber sebelumnya sudah menyampaikan hal yang membuat kita lapar, Benar membuat kita sekali. rasanya ingin mencicipi sesuatu yang lezat. Nah, kali ini saya ingin membahas sesuatu yang berbeda dan sedikit tidak umum, yaitu mengenai weaponry art atau budaya senjata khas dari Kalimantan. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah pedang mandau yang sudah cukup terkenal. Jadi kalau teman-teman main ke museum senjata atau Museum Persenjataan Indonesia di Taman Mini TMI, walaupun di sana banyak, di mayoritas pusakanya adalah keris karena memang dari Pulau Jawa, Lombok, Bali, bahkan Sumatera setahu saya juga ada kerisnya juga. Nah, ini kalau di Kalimantan itu adalah pedang. Dan ini adalah pedang mandau yang dimana kalau dahulu kala suku Dayak itu terkenal dengan sebutan suku headhunters. Jadi bukan hanya terkenal di Indonesia, tapi suku di belahan dunia ini termasuk pembahasan topik ketika dibahas tentang salah satu suku kuno yang memiliki kebiasaan agak sedikit mengerikan ya, tanda kutip, yang agak ekstrem, yaitu suku Dayak yang dimana hobinya itu perang antar suku.
saling saling mencari tropi, yang tropinya itu berbentuk sebuah kepala. Jadi ada sebuah kebanggaan kalau dia berhasil mendapatkan 10 kepala, 20 kepala, dia bawa pulang, dia tenteng-tenteng. Nah, namun pada saat zaman semakin maju, di tahun 1894 ada namanya Perjanjian Tumbang Anoy. Nah, ini kalau orang-orang Kalimantan tahu, di mana para kepala-kepala suku, para ketua sukunya berkumpul, bersatu, dan menyatakan bahwa kami berhenti budaya ngayau, berhenti saling membenci, berhenti berperang. Sehingga yang tadinya mandau itu menjadi pusaka yang dipakai hanya untuk perang saja, kali ini bergeser lebih ke arah adat, di mana mandau ini dipakai kalau untuk budaya pernikahan. Biasanya ini menjadi salah satu mahar wajib yang harus disiapkan oleh laki-laki yang ingin melamar perempuan dari suku Dayak. Misal si perempuan minta 3, 5, maka ini menjadikan sebuah hal wajib. Dan mandau yang harus dipersiapkan adalah bukan mandau souvenir. Ya mungkin kalau teman-teman ke Kalimantan, lihat ada mandau dijual murah 50.000, bukan. Ini mandau yang memang harus dibuat dengan pakem, terbuat dari bahan khusus, seperti misal sarungnya terbuat dari akar ulin, lalu gagangnya terbuat dari tanduk, dan lain seterusnya. Jadi memang yang namanya budaya pusaka bangsa Indonesia itu memang sebuah khasanah luar biasa yang harus kita pertahankan sebagai generasi sekarang, yang bukan untuk menjadikan perpecahan bagi antar suku, namun menjadikan sebuah kecintaan kita makin semakin bangga, makin semakin mengenal budayanya, sehingga dalam hal berbangsa dan bernegara kita tidak lupa siapa jati diri kita. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Selamat malam. Arus, arus, arus. Wah, luar biasa sekali Mas Hasan. Ini sambil ini ya Mas ya, memberikan pengetahuan tentang sejarah Mandau, kemudian bahasa Dayak seperti apa, tata keramanya seperti apa. Ini luar biasa. Ini pengetahuan baru bagi kami semua ini tuh Mas Hasan. Terima kasih banyak Mas. Selanjutnya dari narasumber berikutnya adalah Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Asal daerah dari mana? Keunikannya seperti apa? Halo, Menjua-jua Manbantak Krina. Maju Ini aja. ada ini adalah contoh sapaan khas dari Karo, di mana saya sendiri memang berasal dari Sumatera Utara, khususnya suku Karo. Dari suku Karo itu merupakan salah satu suku terbesar yang berada di Sumatera Utara dan juga dijadikan sebagai nama di sebuah kabupaten, jadi Kabupaten Karo. Jadi di suku Karo itu kan di setiap adat itu tadi kan punya ciri khas masing-masing nih. Kalau di Karo itu ada tari kan, di tiap adat juga punya kan tari. Di suku Karo itu salah satunya itu tari lima serangkai, di mana tari lima serangkai ini sebuah tari yang menceritakan kisah muda-mudi juga seperti yang diceritain Mbak Uut tadi. Ya, ini juga tentang muda-mudi yang yang awalnya itu bertemu terus berkenalan, di mana berkenalan ini di suku Karo disebut sebagai ertutur. Jadi ertutur ini awal mula kisah cinta dari muda-muda ini berdua yang nanti akhirnya berlabuh ke Pelaminan. Dan juga di suku Karo itu terdapat 5 marga utama, yaitu yang pertama ada Ginting, Karo-Karo, Pranginangin, Sembiring, dan Tarigan, di mana saya sendiri Pranginangin. Jadi selanjutnya itu di Karo juga ada makanan khasnya nih, seperti yang diutarain Mbak Wahani sama Mbak Ut tadi. Yang ada juga nih makanan yang bisa terbilang ekstrim juga sih dari suku Karo, yaitu makan namanya pagit-pagit. Yaitu makanan yang berasal dari isi lambungnya sapi. Biasa kan orang pasti udah kayak, ih itu kotoran gak sih gitu. Itu belum kotoran karena pasti di dalam lambungnya si sapi. Cuma emang ini makanan yang orang-orang terpilih dalam tanda kutip yang bisa memakannya. Tapi saya pribadi nih, karena saya kecil dan besar di Kabanjahe, khususnya di Kabupaten Karo, ya saya sudah terbiasa dan makanan ini mengingatkan suasana rumah gitu bagi saya sendiri. Kalau yang umumnya itu yang bisa ditemuin itu BPK ataupun babi pangkang Karo yang banyak tuh di Celilitan, di pinggir jalan bertebaran. Saya rasa kurang lebih seperti itu perkenalannya. Terima kasih.
Wah, luar biasa Mbak Putri. Sampai menjelaskan silsilah keturunan dari suku Karo itu sendiri ya. Mantap, luar biasa. Banyak sejarah nih kita dapat hari ini nih teman-teman. Oke, terakhir dari saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Ari Setiawan, panggilan Ari, asal daerah Kerinci, Kerinci Jambi. Nah, teman-teman yang belum pernah tahu istilah Kerinci mungkin ada selip-selip sedikit tentang mungkin Gunung Kerincinya atau Danau Kerincinya. Nah, itu adalah daerah saya. Saya berada di sekitar 20 kilometer radius dari kaki gunung tersebut. Nah, di Kerinci ini unik sekali teman-teman. Ternyata setelah kita mendapatkan berbagai macam informasi, suku Kerinci itu merupakan suku tertua di dunia. Salah satu suku tertua di dunia. 10.000 tahun telah menetap di Sumatera. Nah, itu bisa teman-teman share, bisa teman-teman cari di Google juga ya, teman-teman. Nah, kemudian karena suku Kerinci ini udah lama tinggal di Sumatera dan dia memiliki kebudayaan yang sangat erat dan sangat kuat, teman-teman. Sehingga sampai sekarang pun kebudayaan itu tidak pernah luntur. Nah, ini bisa dibuktikan dengan adanya acara adat seperti Kendurisko. Nah, Kendurisko ini apa? Kendurisko ini adalah adat mencuci pusaka. Di sini ada lagu-lagu daerahnya dimainkan, tarian-tarian daerahnya, tarian-tarian untuk memanggil arwah nenek moyang dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah hebatnya dari Kerinci ini adalah wisata kulinernya. Nah, wisata kulinernya unik-unik, teman-teman. Ada gulai ikan semah, ya, gulai ikan semah. Ikan semah ini salah satu ikan yang langka dan hanya ada di Kerinci, teman-teman. Nah, itu kalau misal teman-teman makan gulai ikan semah itu, enaknya luar biasa. Gulainya itu rempah-rempahnya dipilih supaya bisa blend banget sama ikan semahnya, teman-teman. Kemudian ada lemang kantung semar. Nah, bayangin aja tuh, kantung semar yang nggak seberapa nilainya, itu bisa diolah, bisa dijadikan sumber makanan. Kemudian di sini juga di Kerinci banyak produk-produk yang sudah ekspor seperti dodol kentang, kopi Kerinci, teh Kerinci, kemudian ada juga batik incung. Nah, ini yang sedang saya gunakan. Batik incung, nah itu juga merupakan batik yang dimana ada aksara Kerinci khusus gitu. Nah, ini merupakan salah satu kebanggaan saya juga untuk daerah saya. Nah, teman-teman semuanya mungkin sudah memberikan informasi terkait daerahnya masing-masing. Nah, ini merupakan cikal bakal, teman-teman, untuk kita bisa berproses untuk bisa menjaga bela negara kita masing-masing. Dimulai dari mana? Kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu bisa dimulai dari perasaan cinta tanah air dan juga rasa bangga berbangsa dan bernegara. Mungkin sekian dulu untuk podcast kita pada malam hari ini. Luar biasa ilmu yang kita bisa dapatkan sangat banyak. Terima kasih banyak. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potsar, podcast, Potsar, Latsar. podcast Latsa. Mantap. Mantap, 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 mantap. Bisa nih, stop.